Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Tema personal study, mengenal diri, menerima diri, dan menjadi lebih baik. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah MKU Estetika Humanisme. Melalui video ini saya membahas pentingnya mengenal diri sendiri, menerima kekurangan, mengembangkan potensi, serta menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai kemanusiaan. Kelas MJ 223 Universitas Siberasia. Semoga video ini dapat memberikan nilai dan refleksi bagi kita semua bahwa menjadi manusia yang lebih baik bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang belajar, berkembang, dan memberikan manfaat bagi sesama. Pada video ini saya akan membahas sebuah hal yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi seringkali justru kita abaikan. Hal tersebut adalah tentang mengenal diri sendiri. Kita mungkin sangat mudah mengenal orang lain. Kita tahu siapa teman kita, bagaimana sifat mereka, apa yang mereka sukai, bahkan terkadang kita bisa mengetahui kekurangan orang lain. Tetapi pertanyaan adalah, apakah kita benar-benar mengenal diri kita sendiri? Apakah kita tahu apa yang sebenarnya kita inginkan? Apakah kita memahami kelebihan dan kekurangan kita? Apakah kita menerima diri kita sendiri? Dan yang paling penting, apa kita sudah berusaha menjadi manusia yang lebih baik? Menurut saya, pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting karena kehidupan manusia bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan kesuksesan, tapi juga tentang bagaimana kita memahami diri sendiri dan bagaimana kita memperlakukan manusia lainnya. Bagian 1. Apa itu personal study? Personal study adalah studi tentang diri pribadi dapat kita pahami sebagai proses untuk mengenal, memahami, mengevaluasi, dan mengembangkan diri sendiri. Mengenal diri bukan hanya sekedar mengetahui nama, umur, pekerjaan, dan pendidikan kita. Mengenal diri memiliki arti yang jauh lebih luas. Kita perlu mengetahui siapa diri kita, apa nilai yang kita pegang, apa yang menjadi kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa yang menjadi tujuan hidup kita, dan bagaimana kita ingin berkembang di masa depan. Setiap manusia mempunyai perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang sejak kecil mendapatkan banyak kesempatan, ada juga yang harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kesempatan. Ada yang berhasil lebih tepat, ada yang membutuhkan waktu lebih lama. Ada yang terlihat sukses di usia muda, ada pula yang baru menemukan jalan hidupnya setelah mengalami banyak kegagalan. Menurut saya, perbedaan tersebut merupakan suatu yang wajar, karena manusia bukanlah produk yang dibuat dengan bentuk yang sama. Setiap manusia memiliki pengalaman, karakter, kemampuan, dan perjalanan hidup yang berbeda. Oleh karena itu, membandingkan diri kita dengan orang lain secara terus-menerus sebenarnya dapat membuat kita lupa melihat perkembangan diri kita sendiri. Bagian 2. Mengenal diri sendiri. Menurut saya, mengenal diri sendiri merupakan langkah pertama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, siapa saya? Apa saya yang inginkan dalam hidup? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat saya takut? Dan yang tidak kalah penting, manusia seperti apa yang ingin saya menjadi? Pertanyaan tersebut mungkin terlihat sederhana, tetapi ketika kita benar-benar mencoba menjawabnya dengan jujur, ternyata tidak selalu mudah. Kadang lebih mengenal keinginan orang lain daripada keinginan diri sendiri. Kita ingin terlihat sukses karena orang lain menganggap kesuksesan itu penting. Kita ingin memiliki sesuatu karena orang lain memilikinya. Kita mengejar sesuatu hanya karena takut dianggap gagal. Padahal belum tentu hal tersebut benar-benar tujuan kita. Karena itu menurut saya kita membutuhkan waktu yang untuk melakukan refleksi. Refleksi berarti melihat kembali pengalaman yang sudah kita lalui. Kita bisa melihat apa yang kita lakukan dengan baik. Kita juga bisa melihat kesalahan yang pernah kita lakukan. Tetapi tujuan refleksi bukan untuk terus menyalahkan diri sendiri. Tujuan refleksi adalah untuk belajar. Kesalahan masa lalu tidak harus menjadi sesuatu yang membuat kita berhenti. Kesalahan dapat menjadi pengalaman yang membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Bagian 3. Menerima kelebihan dan kekurangan. Menurut mengenal diri,
Setelah mengenal diri, langkah berikutnya adalah belajar menerima diri. Menurut saya, menerima diri bukan berarti kita pasrah terhadap kekurangan. Menerima diri berarti kita mampu mengakui bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki sisi yang kuat dan sisi yang masih perlu diperbaiki. Ada yang pandai berbicara, tetapi kurang pandai mendengarkan. Ada yang sangat pintar secara akademis, tetapi masih perlu belajar mengalihkan emosinya. Ada yang memiliki banyak kemampuan, tetapi kurang percaya diri. Ada juga orang yang mungkin tidak memiliki kemampuan tertentu, tapi empati dan kepedulian yang sangat tinggi kepada orang lain. Di sini kita memahami bahwa nilai seseorang tidak hanya ditentukan oleh satu kemampuan. Manusia memiliki banyak dimensi. Karena itu, kita tidak harus menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan, kekayaan, pendidikan, pekerjaan, dan pencapaiannya. Begitu juga dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh menganggap diri kita tidak berharga hanya karena kita belum mencapai suatu yang kita inginkan. Setiap orang mempunyai waktunya masing-masing. Yang penting adalah kita terus berusaha dan untuk berkembang. Bagian 4. Kegagalan dan proses bertumbuh. Dalam kehidupan, kegagalan merupakan suatu yang hampir pasti pernah dialami setiap orang. Kita mungkin pernah gagal dalam pendidikan, pernah gagal dalam pekerjaan, pernah gagal mencapai target, pernah membuat keputusan yang salah, atau bahkan pernah merasa bahwa kita hidup tidak bersejalan dengan rencana. Namun menurut saya, kegagalan bukanlah akhir semuanya. Kegagalan dapat menjadi bagian dari proses belajar. Kita mengalami kegagalan, kita mendapatkan kesempatan untuk bertanya, apa yang salah, apa yang bisa saya perbaiki, apa yang bisa saya dipelajari, dan apa yang harus saya lakukan agar kesalahan yang tidak terulang kembali. Dengan cara berpikir seperti itu, kegagalan dapat menjadi pengalaman membentuk karakter. Manusia kuat bukan berarti manusia tidak pernah gagal. Manusia yang kuat adalah manusia yang mampu bangkit dari mengalami kegagalan. Bagian 5. Personal studi dan pengembangan diri. Personal studi juga sangat erat kaitannya dengan pengembangan diri. Setelah mengetahui siapa diri kita perlu menentukan arah perkembangan diri. Misalnya, dalam bidang pendidikan, kita bisa meningkatkan pengetahuan dengan membaca buku, mengikuti pelajaran, berdiskusi, dan memanfaatkan teknologi. Dalam bidang pekerjaan, kita dapat meningkatkan keterampilan agar menjadi pribadi yang lebih profesional. Dalam kehidupan sosial, kita dapat belajar berkomunikasi dengan lebih baik. Sedangkan dalam kehidupan pribadi, kita dapat belajar mengendalikan emosi, menghargai diri sendiri, dan membangun kebiasaan yang lebih positif. Pengembangan diri sendiri tidak harus dilakukan melalui suatu yang besar. Terkadang perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru memiliki dampak besar. Misalnya, membaca beberapa halaman buku setiap hari, belajar sesuatu yang baru, mengurangi kebiasaan buruk, belajar mengatur waktu, belajar meminta maaf ketika melakukan kesalahan, belajar mengucapkan terima kasih, dan belajar menghargai orang lain. Hal-hal yang sederhana tersebut sebenarnya merupakan bagian dari proses menjadi manusia yang lebih baik. Bagian 6. Hubungannya dengan estetika humanisme. Sekarang kita masuk kepada hubungan personal studi dengan mata kuliah estetika humanisme. Menurut saya, estetika tidak hanya berbicara tentang sesuatu yang indah secara fisik. Keindahan juga dapat kita lihat melalui sikap, perilaku, karakter, dan cara manusia melakukan manusianya lain. Seseorang mungkin memiliki keterampilan yang menarik, tetapi jika dia tidak menghargai orang lain, tidak memiliki empati, dan suka merendahkan manusia lain, maka keindahan tersebut menjadi tidak lengkap. Sebaliknya, seseorang mungkin tidak memiliki keterampilan yang sempurna menurut standar masyarakat, tetapi jika dia mempunyai sikap yang peduli kepada orang lain, menghargai perbedaan, dan bertanggung jawab terhadap tindakannya, maka menurut saya terdapat keindahan manusia di dalam dirinya. Inilah salah satu penting yang dapat kita lihat humanisme.
Humanisme menempatkan manusia dan nilai kemanusiaan sebagai suatu yang penting. Manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Setiap manusia mempunyai martabat. Karena itu kita belajar mengenal diri sendiri, kita juga harus belajar menghargai orang lainnya. Bagian 7. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Menurut saya, mengenal diri sendiri juga berarti memahami tanggung jawab. Kita mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, kita bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita ambil, kita bertanggung jawab terhadap bagaimana kita menggunakan waktu, kita bertanggung jawab terhadap pendidikan di masa depan. Tetapi tanggung jawab manusia tidak berhenti pada dirinya sendiri, kita juga memiliki tanggung jawab sosial. Kita hidup bersama orang lain, karena itu tindakan kita memberikan pengaruh kepada orang lain. Contohnya sangat sederhana, kita berbicara kepada seseorang dengan kasar. Mungkin bagi kita itu hanya perkataan biasa, tetapi bagi orang lain perkataan tersebut mungkin dapat menyakitkan. Sebaliknya, ketika kita memberikan dukungan kepada seseorang yang sedang mengalami kesulitan, mungkin bagi kita itu hanya sebuah kalimat sederhana, namun bagi orang tersebut dukungan itu mungkin memiliki arti yang sangat besar. Dan dari sini saya belajar bahwa menjadi manusia yang lebih baik bukan hanya untuk tentang apa yang kita dapatkan dari kehidupan, tetapi juga tentang apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Bagian 8. Media sosial dan cara kita melihat diri sendiri. Di zaman sekarang ada satu hal yang menurut saya sangat berpengaruh terhadap manusia melihat dirinya sendiri, yaitu media sosial. Media sosial kita sering melihat orang lain menampilkan kehidupannya terlihat sempurna. Ada yang menunjukkan keberhasilan, ada yang menunjukkan pekerjaan, ada yang menunjukkan perjalanan, ada yang menunjukkan kekayaan, ada yang menunjukkan hubungan terlihat bahagia. Kemudian tanpa sadar kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Padahal kita harus memahami bahwa media sosial hanya menunjukkan sebagian kecil dari kita kehidupan. Kita melihat hasilnya, tetapi belum tentu melihat prosesnya. Kita melihat keberhasilannya, tetapi belum tentu melihat kegagalannya. Karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan bijaksana. Jangan sampai kehidupan orang lain di media sosial membuat kita membenci kehidupan kita sendiri. Kita boleh terinspirasi oleh orang lain, tetapi jangan sampai kita kehilangan identitas diri hanya karena ingin menjadi seperti orang lain. Bagian 9. Nilai yang bisa kita ambil dari pembahasan personal study ini, menurut saya beberapa nilai penting yang dapat kita terapkan dalam kehidupan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Yang kedua adalah penerimaan diri. Kita harus mampu menerima kelebihan dan kekurangan kita. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan dan tindakan kita. Yang keempat adalah empati. Kita harus mampu memahami dan menghargai perasaan orang lain. Dan yang kelima adalah kemauan untuk berkembang. Kita tidak harus menjadi sempurna, tetapi kita harus memiliki kemauan untuk menjadi lebih baik dibandingkan diri kita yang sebelumnya. Bagian 10. Refleksi pribadi. Sebagai seseorang yang lahir pada tahun 2002, saya menyadari bahwa masih berada dalam proses untuk menemukan dan membentuk diri saya sendiri. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dipelajari. Masih ada kekurangan yang harus diperbaiki. Masih ada kesalahan yang harus dijadikan pelajaran. Dan masih banyak hal yang ingin saya capai di masa depan. Tetapi dari pelajaran ini menyadari bahwa kehidupan bukan sebuah perlombaan untuk menjadi lebih cepat daripada orang lain. Setiap manusia mempunyai perjalanan masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan tersebut. Saya ingin terus belajar mengenal diri sendiri. Saya ingin belajar menerima kekurangan. Saya ingin mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Dan saya juga menjadi manusia tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Karena pada akhirnya, menurut saya, keberhasilan bukan hanya tentang